Halo guys, welcome VR. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Ina Mutmainnah. Teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Apa sih itu? Karakteristik media pembelajaran? Nah, kalau belum tahu, yuk kita simak. Apa sih itu karakteristik media pembelajaran? Menurut Robert Gagne, karakteristik media pembelajaran adalah mencakup kemampuan media untuk menyajikan informasi dengan cara yang terstruktur, serta memberikan umpan balik dan merangsang proses kognitif siswa. Sedangkan, menurut Richard E. Meyer, media pembelajaran harus memanfaatkan prinsip multimedia, yaitu menggabungkan teks, gambar, suara, dan animasi secara bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Nah, pengertian secara umumnya, karakteristik media pembelajaran adalah atribut-atribut yang mempengaruhi cara media tersebut digunakan dalam proses pembelajaran. Ini mencakup interaktivitas, visualisasi, fleksibilitas, aksesibilitas, dan efektivitas dalam mendukung tujuan pembelajaran. Mau tahu nggak apa sih pentingnya media pembelajaran? Pentingnya media pembelajaran yaitu karena dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memvisualisasikan konsep-konsep kompleks. Artinya, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Ketika siswa terlibat aktif, maka cenderung lebih fokus dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik. Ketika siswa terlibat aktif, maka cenderung lebih fokus. Nah, sudah tahu kan pentingnya media pembelajaran? Yuk, lanjut kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama yaitu interaktif. Interaktif adalah memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dengan sistem atau media, serta memberikan input dan menerima respon langsung. Contohnya pada gambar ini, permainan tebak kata atau dialog interaktif. Penggunaan aplikasi ini yaitu aplikasi Elsa atau aplikasi mobile untuk belajar bahasa Inggris. Nah, anak-anak dapat berinteraksi dengan karakter dalam permainan untuk mempraktikkan keterampilan berbahasa Inggris mereka secara langsung, yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga efektif. Nah, dengan penggunaan aplikasi ini, anak-anak dapat semangat belajar karena selain melihat gambar secara langsung, anak-anak juga lebih semangat lagi atau lebih tertarik lagi untuk belajar berbahasa Inggris. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh yang kedua, yaitu multimedia. Multimedia adalah menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, dan video dalam satu platform atau presentasi untuk menyampaikan informasi secara lebih dinamis dan juga menarik. Bayangkan anak-anak dapat belajar siklus air dengan menonton video secara praktis. Contohnya, air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dan permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Umpan uap air tersebut alami pengembunan membentuk titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus secara berlangsung yang secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap, yang merubah hanya wujud dan tempatnya. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. Adaptif.
Adaptif adalah mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau karakteristik individu atau situasi tertentu. Secara garis besar, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan materi, tingkat kesulitan, atau metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Jadi, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan keterlibatan. Mengapa? Karena dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan melibatkan siswa secara aktif sehingga meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman, yaitu menggunakan berbagai media seperti teks, gambar, audio, dan video untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan, yaitu memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar secara efektif sesuai dengan tingkatnya. Tak terasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung pemateri, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu karakteristik media pembelajaran ini membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan juga inklusif. Thanks ya teman-teman. Maaf jika banyak kekurangan, karena manusia tidak luput dari kesempurnaan dan juga kesalahan. See you guys!